Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Tuan muda danau yang membubung tinggi awan benar-benar ketakutan ketika mendengar ini. Jika dia terbunuh, tidak masalah, bahkan jika remaja berjubah biru berbintang di depannya membayar dengan nyawanya, masih akan terlambat baginya. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Aku akan memberi kamu harta apapun yang kamu inginkan. Pria berambut hijau itu memohon, tolong, aku yakinkan kamu, ayah aku pasti tidak akan membalas dendam juga. Sangat. Prajurit Bloodset God Palace tertawa ketika mereka menyaksikan dari jauh. Banyak dari mereka yang sebenarnya sangat tidak menyukai Tuan Muda Soaring Cloud Lake dan karenanya sangat senang melihat dia diremukkan seperti ini. Yunhai cemas menonton pemandangan dari jalan ketika dia tiba-tiba merasa dirinya ditarik ke Meraj. Dalam Meraj. Ayo cepat dan pergi. Sui Ying menyeret Yunhai di belakangnya melalui Meraj. Meskipun Meraj Deity Heart-nya hanya berada di puncak alam dewa, dewa-dewa di sekitarnya masih tidak dapat menjangkau dia atau menemukannya dengan alam saat ini. Ayahnya Dewa Dunia, berdasarkan harapan aku, dia harus bergegas ke sini sekarang. Ayo cepat dan pergi, Sui Ying mentransmisikan. Dongbo, kamu terlalu berani. Ini benar-benar, Yunhai masih dewa tingkat puncak, jadi dia bisa mengirimkan pesan ke Sui Ying dari dalam Mirage World. Yakinlah, semuanya baik-baik saja, kata Sui Ying sambil tersenyum. Namun, Yunhai sangat ketakutan ketika dia melihat senyum Sui Ying. Karena dia telah berada di dunia dewa selama bertahun-tahun, dia sudah lama terbiasa menghindari murid-murid sombong semacam ini dengan latar belakang besar, dia tidak berani menyinggung mereka sedikit pun. Siapa yang waras mereka akan seperti Sui Ying, mengajar Tuan Muda Soaring Cloud Lake pelajaran saat dia memasuki Gunung Wusiti? Dia benar-benar terlalu berani, namun, Yunhai masih merasakan kegembiraan di balik ketakutan yang dia rasakan. Pada saat yang sama, di lokasi lain dalam Mountain Wu Starfield. Hua gelombang. Sebuah danau besar membentang melintasi langit berbintang, menempati lebih dari 100 juta kilometer persegi. Ada gua-gua di sekitarnya, yang sebagian besar ditempati oleh dewa duduk bersila di dalam mereka. Ini tidak lain adalah salah satu dari beberapa negara adidaya tingkat puncak dari Mountain Wu Starfield, Soaring Cloud Lake. Tuan dari Soaring Cloud Lake adalah Dewa Dunia tingkat 1. Tahap 1 Dewa Dunia mungkin hanya dianggap sebagai karakter kelas menengah di seluruh dunia dewa, tetapi ia adalah karakter yang sangat besar dalam satu bintang. Siapa yang berani menyakiti putraku? Sosok yang tinggi dan kokoh, mengenakan baju besi, muncul dari dalam danau yang bergelombang. Sepasang mata emas berkobar kontras dengan janggut hijau tebal. Matanya dipenuhi amarah saat dia berdiri di atas danau. Meskipun dia berkali-kali menegur putranya dan memintanya untuk tidak bersikap sok di luar, dia masih menjadi marah dan cemas ketika dia mengetahui bahwa dia segera membutuhkan bantuannya. Sangat disayangkan bahwa Soaring Cloud Lake aku belum membangun arai teleportasi luar angkasa. Karena kecemasannya yang besar, Soaring Cloud Lake Master segera mengambil langkah maju, menembus langit berbintang untuk bergegas menuju putranya. Kebanyakan dewa dunia tidak akan membangun arai teleportasi luar angkasa di dalam kantong pribadi mereka. Ini karena jika mereka pernah menyinggung musuh yang kuat, musuh mereka akan dapat membunuh jalan mereka ke kantong mereka melalui space arai teleportasi mereka, pada gilirannya memungkinkan mereka lebih sedikit waktu untuk melarikan diri. Dengan demikian, jika mereka tidak memiliki arai teleportasi luar angkasa, mereka akan memiliki lebih banyak waktu untuk melarikan diri saat mereka diberitahu bahwa musuh seperti itu menuju ke arah mereka. Namun, sekarang berbeda. Dewa Dunia perlu menghabiskan 1 jam perjalanan dengan kecepatan tinggi untuk mencapai Gunung Wusiti tanpa menggunakan Space Teleportation Array. Dalam Mountain Wusiti, tubuh sejati Sui Ying melarikan diri dengan Yunhai, tetapi tubuh Fata Morgana belum melakukannya. Sebaliknya, ia tetap tinggal untuk membeli lebih banyak waktu. Ingat, jangan membahayakan Tuan Muda klan aku. Semuanya bisa didiskusikan. Kami, Soaring Cloud Lake, pasti akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Seru salah seorang petugas berjubah hitam, sementara petugas berjubah hitam mengangguk setuju. Kehidupan Tuan Muda mereka terlalu penting.
Tuan, mohon berbelas kasih, dan jangan bunuh tuan muda itu. Di sisi lain, kedua wanita menawan itu juga memohon. Sue Ying memegang tombaknya yang merah menyala di satu tangan dan leher pria berambut hijau di tangan yang lain. Dia tiba-tiba mengangkat laki-laki berambut hijau itu dan berubah menjadi aliran cahaya, terbang ke kejauhan. Dua petugas berjubah hitam, 9 binatang bermutasi skala hitam, dan dua wanita menawan dengan cemas mengikutinya. Hahaha, ini menarik, benar-benar sangat menarik. Si bodoh dari tuan muda akhirnya mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Beberapa tentara dari Bloodset God Palace tertawa dan menikmati pemandangan dari jauh. Namun, meskipun mereka tidak takut pada tuan muda danau awan yang melonjak, mereka umumnya mencoba untuk tidak menghalangi tindakannya, karena tuan muda itu bahkan lebih tidak takut pada mereka. Sue Ying dengan cepat terbang menjauh sambil berpegangan pada pria berambut hijau. Kemana kamu membawaku? Apa yang akan kamu lakukan padaku? Pria berambut hijau itu merasa gelisah dan panik, namun Sue Ying sama sekali tidak mendengarkannya. Mengapa aku harus bertemu dengan ahli yang begitu hebat? Baik hamba dan hewan buas yang bermutasi dipilih oleh ayah, dan mereka semua lebih kuat dari dewa tahap puncak biasa. Namun, mereka dengan mudah tersapu terhadap orang misterius ini. Petik 2. Para ahli di tingkat Sue Ying tidak mudah ditemukan, bahkan di antara bawahan dewa dunia. Lagi pula, mengingat betapa kuatnya dia, selama dia berkultivasi sebentar lagi, dia memiliki perubahan besar menjadi murid batin di bawah keberadaan yang kuat. Jika itu tidak terjadi, ia masih dapat bergabung dengan sebuah sekte di bawah dewa dunia tahap 4. Ini dia. Sue Ying terbang sedikit lebih jauh sampai dia tiba di tujuannya. Danau kota Mountain Wu City membentang sejauh jutaan kilometer. Di dalam area ini adalah wilayah yang dipenuhi dengan banyak gua yang benar-benar indah dan luar biasa yang berukuran sekitar 500.000 kilometer. Di langit di atas danau ada Blue Dage 1 yang sangat besar, serta sejumlah besar yang menyelimuti seluruh wilayah. Ini tidak lain adalah daerah pertumpahan darah. Di antara banyak wilayah di bawah Istana Dewa Pertumpahan Darah, Medan Bintang dan ibu kota prefektur, serta Istana Dewa itu sendiri, semuanya akan memiliki wilayah pertumpahan darah. Daerah pertumpahan darah biasanya merupakan tempat di mana tentara Bloodset God Palace tinggal atau di mana orang-orang dari Bloodset Tavern tinggal. Pikir Sue Ying, tempat ini melarang segala jenis pertempuran. Bahkan Dewa Dunia tidak berani dengan santai merajalela di sini. Mereka yang berani benar-benar tinggal di sini setidaknya adalah Dewa Dunia tahap ketiga. Sue Ying memiliki pemahaman yang jelas tentang banyak aturan yang berkaitan dengan dunia dewa. Peng! Sue Ying turun ke tanah sebelum melemparkan pria berambut hijau ke tanah di sampingnya. Dia kemudian dengan dingin bertanya, di mana cambuk branding jantung? Laki-laki berambut hijau itu tertawa. Itu masih ada pada aku. Mengapa aku berani membawanya keluar di depan kamu? Petik 2. Ambil dan berikan padaku, perintah Sue Ying. Ini, pria berambut hijau itu ragu-ragu. Keluarkan. Sue Ying dengan dingin menatapnya. Satu-satunya pilihan pria berambut hijau adalah dengan patuh menyerahkan cambuk branding hati. Saat melayang ke Sue Ying, dua pria tua berjubah hitam, 9 binatang bermutasi berskala hitam, dan dua wanita menawan juga turun ke tanah, mendesah ke dalam saat mereka melakukannya. Individu misterius ini terbang terlalu cepat, meskipun terbang dengan sekuat tenaga, mereka masih tertinggal jauh. Saat Sue Ying meraih cambuk berwarna darah, ia segera mengayunkannya. Cambuk itu berayun ke arah laki-laki berambut hijau, yang menyebabkan dia buru-buru berusaha menghindarinya. Namun, wilayahnya terlalu jauh di belakang Sue Ying, dengan demikian, cambuk itu seperti ilusi berwarna darah saat menghantam tubuhnya. Suara renyah bergema. Stempel berwarna darah yang tercetak di cambuk terus berputar saat menabrak tubuh pria berambut hijau, yang langsung berguling ke tanah. Tubuhnya bergetar ketika dia berbaring di sana, melolong, kasihan, ampun. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin memukuliku sampai mati begitu kamu menangkapku? Sue Ying bertanya sambil terus mencambuk pria berambut hijau itu. Setiap cambukan yang menimpa lelaki berambut hijau itu membuatnya melolong kesakitan. Memang, membunuh seseorang dari Istana Dewa Pertumpahan Darah adalah kejahatan yang sangat besar,
tetapi hanya menimbulkan luka berat pada mereka tidak akan dihitung dengan jumlah yang hampir sama. Setelah semua, mengingat jumlah pertempuran yang tak berujung di dunia dewa, cedera berat adalah pemandangan umum. Jadi, selama seseorang tidak mati, masalah itu masih bisa dianggap kecil. Sue Ying telah menunda waktu sebelumnya, tapi sekarang setelah semuanya diatur dengan benar, dia akan memberi pelajaran pada tuan muda ini. Rahmat, Tuan, tolong, biarkan tuan muda klan kami pergi. Jika kamu terus memukulnya dengan cambuk branding jantung, kamu akan membunuhnya. Salah satu petugas berjubah hitam dengan cemas memohon. Namun, mereka tidak berani mengganggu tindakannya, karena kesenjangan dalam kekuatan tempur terlalu besar. Mendengus dingin sebagai tanggapan, Sue Ying terus mencambuk pria berambut hijau. Sue Ying bisa dengan jelas tahu betapa terluka pria berambut hijau itu dan tentu saja tidak akan mencambuknya sampai mati. Namun, Sue Ying pasti tidak akan membiarkan orang ini melakukannya dengan mudah. Dia bisa menghindari hukuman mati, tetapi dia masih harus menderita neraka hidup. Cambuk itu terus menyerang, menyebabkan lelaki itu menjerit kesakitan ketika dia berguling di tanah. Sakit, Biasanya, kaulah yang secara mencambuk orang lain. Bagaimana rasanya berada di ujung penerima cambuk branding jantung untuk sekali? Sue Ying dengan dingin berkata, ini adalah apa yang terasa seperti cambuk branding jantung kamu. Petik 2. Kasihan, ampun tuan muda Soaring Cloud Lake hampir pingsan karena rasa sakit. Memegang. Raungan marah bisa terdengar dari jauh. Sebuah tim prajurit Dewa Dunia dapat terlihat terbang menuju Sue Ying di kejauhan. Komandan mereka mengenakan baju besi emas. Semua prajurit ini memiliki aura yang luar biasa dan samar-samar dapat dilihat sebagai satu kesatuan. Sue Ying segera dapat menyimpulkan dari baju besi mereka bahwa mereka adalah tentara dari Istana Dewa Darah. Adapun Komandan Lapis Baja Emas, matanya penuh amarah dan niat membunuh. Komandan, Panglima tertinggi, kedua pelayan berjubah hitam berteriak keras ketika mereka melihatnya. Sangat lambat, Sue Ying meliriknya. Berdasarkan perhitungan sebelumnya, ia berharap Dewa Dunia ini sampai di sini dulu. Namun, sepertinya kantong Master Cloud Danau melonjak tidak memiliki arai ruang teleportasi dan harus perlahan-lahan membuat jalannya tanpa bantuan. Digunakan dalam nama Bloodset God Palace, tetapi dalam kasus ini, Bloodset tidak masuk akal. Sebagai gantinya, Blue Dage akan lebih tepat, karena suatu objek lebih logis berdasarkan konteksnya. Tuan Komandan, tolong, cepat selamatkan tuan muda klan kami. Salah satu petugas berjubah hitam berteriak dengan cemas. Big Brother Zuo, ketika tuan muda, yang saat ini melolong sedih di tanah, melihat Komandan Lapis Baja Emas, ia segera berteriak baginya untuk menyelamatkan hidupnya. Jangan terlalu cemas, Brother Mei Yang, kata Komandan Lapis Baja Emas ketika kelompok tentara Dewa Dunia terbang di belakangnya dengan tak terduga. Dia kemudian dengan dingin menatap Sue Ying. Rasa penasaran hadir dalam tatapannya saat dia berteriak, cepat, lepaskan dia sekarang juga. Sue Ying tersenyum padanya dan kemudian mengangkat cambuk berwarna darah lagi. Tunggu, Komandan Lapis Baja Emas itu meraung. Cambuk berwarna darah menyapu ke bawah dan mengenai tubuh tuan muda Soaring Cloud Lake lagi, yang segera melolong kesakitan. Tubuhnya bergetar saat dia terus memohon, kasihan, ampun. Pergi selamatkan Brother Mei Yang, Komandan Lapis Baja Emas segera memerintahkan. Kelompok tentara Dewa Dunia segera bergegas menuju Sue Ying. Saat mereka melakukannya, set perlengkapan perang mereka menyala dengan jejak dewa dan menghubungkan kekuatan mereka bersama. Semua aura mereka menjadi lebih kuat dari puncak dewa biasa ketika ini terjadi. Ini tidak lain adalah efek yang diberikan oleh Arai Legion, yang telah dibuat secara pribadi oleh Kaisar Pertumpahan Darah. Ketika Sue Ying melihat mereka mendekatinya, dia hanya mengambil langkah mundur untuk menghindari tuduhan tentara Dewa Dunia. Sekelompok tentara segera mengepung Tuan Muda Danau Awan yang melambung untuk melindunginya. Saudara Mei Yang, kamu baik-baik saja? Komandan Lapis Baja Emas secara pribadi bertanya kepada pria berambut hijau. Kakak Zuo, tubuh laki-laki berambut hijau itu masih sedikit gemetar. Namun, ekspresi-ekspresi buas muncul di wajahnya saat dia melihat Sue Ying, dan dia meraung,
Kakak Zuo, aku, Jing Mei yang tidak pernah dibuat menderita sebanyak ini sejak aku dilahirkan. Orang itu, dia mencambuk aku dengan cambuk branding jantung lebih dari 20 kali. Ah, semuanya sakit. Sial-sial, kamu harus membunuhnya, tidak. Kamu harus menangkapnya hidup-hidup, aku ingin mencambuknya sampai mati dengan cambuk heart branding. Yakinlah, Saudara Mei Yang. Aku pasti akan menangkapnya hidup-hidup sehingga kamu bisa melampiaskan amarah kamu padanya, kata Komandan Lapis Baja Emas dengan tergesa-gesa. Kamu benar-benar bicara pertandingan besar. Sui Ying yang jauh dengan santai mengayunkan cambuk, menyebabkan pas segar dikeluarkan dari ruang tempat cambuk menyerang. Semua orang menoleh padanya ketika dia melakukannya. Setelah Sui Ying dengan dingin berkata, jika aku tidak salah menebak, kamu harus menjadi salah satu komandan Mountain Wu Starfield yang bertanggung jawab atas pasukan patroli, kan? Namun, tampaknya meskipun menjadi komandan pasukan patroli dan melakukan tugas kamu dengan benar untuk menjaga hukum dan ketertiban seluruh bintang, kamu benar-benar menjadi tiran. Jadi bagaimana kalau aku seorang tiran? Apakah kamu pikir itu adalah sesuatu yang dapat kamu kendalikan? Komandan Lapis Baja Emas itu mencibir. Hukum apa yang mengatakan aku tidak bisa menjadi tiran? Memang, tidak ada hukum yang melarang kamu menjadi satu. Namun, setelah menghabiskan begitu banyak upaya untuk menjadi dewa, bahkan berhasil menjadi komandan pasukan patroli, kamu masih memilih yang lemah. Jujur, ini membuat aku membenci kamu. Sui Ying menggelengkan kepalanya. Tatapan komandan berlapis emas itu langsung berubah dingin. Semakin sombong orang itu, semakin mereka akan meremehkan yang lemah. Namun, ayah Jing Mei yang ini adalah Tuan Soaring Cloud Lake, Dewa Dunia. Dia memiliki peran yang sangat berpengaruh di seluruh Mountain Star Starfield, bahkan komandan pasukan patroli bidang bintang memanggilnya saudara. Pada gilirannya, komandan secara alami harus memanjakan Tuan Muda Soaring Cloud Lake. Dan, jika suatu hari tiba bahwa Guru Danau Melonjak Awan sebenarnya berhasil menerobos dan menjadi Dewa Dunia tingkat 2, Tuan Muda mungkin akan dapat meningkatkan statusnya hanya dengan beberapa kata. Bocah bodoh ini Komandan Lapis Baja Emas itu sebenarnya penuh dendam dalam benaknya. Aku benar-benar ingin menjadi sombong, tetapi aku tidak bisa melewati langkah terakhir yang dibutuhkan untuk menjadi Dewa Dunia, aku hanyalah Dewa tingkat puncak. Semua orang juga adalah dewa tingkat puncak. Jika aku tidak membentuk hubungan yang baik dengan dewa dunia setempat, bagaimana aku dapat meningkatkan status aku? Kurang ajar. Tutup mulutmu. Banyak prajurit istana Bloodset God berteriak sebagai balasan. Komandan Lapis Baja Emas itu mencibir Sui Ying. Sepertinya mulutmu cukup tangguh, namun, sangat disayangkan bahwa kamu berani benar-benar menyentuh tentara pasukan patroli aku. Kamu hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena mencari kematian. Saudara, tangkap dia hidup-hidup. Ya, pada saat itu, sekelompok besar tentara Dewa Dunia semua membalik tangan mereka, rantai muncul di dalamnya. 30 ditambah tentara Bloodset God Palace semuanya mengenakan baju besi yang memiliki jejak dewa. Aura mereka meningkat secara dramatis ketika mereka menyerbu ke arah Sui Ying, menjadi aliran cahaya. Ketika mereka melakukannya, mereka mengayunkan rantai yang mereka pegang, dan untuk sesaat, ke-30 rantai itu saling berpotongan dengan sempurna untuk membentuk jaring yang tak terhindarkan. Jaring terbang menuju Sui Ying dalam upaya untuk mengikatnya. Rantai itu adalah senjata yang dibuat khusus untuk pasukan. Saat mereka mengikat seseorang, energi dewa dan hati dewa sejati mereka akan segera disegel, sehingga mencegah semua rute pelarian. Aku pernah mendengar bahwa pasukan Bloodset God Palace sangat hebat. Berpikir Sui Ying, tentara patroli ini masih dianggap sebagai yang terendah dari mereka semua, karena hanya pasukan kelas 3. Mari kita lihat betapa hebatnya mereka. Legiun Bloodset God Palace dibagi menjadi 3 kelas yang berbeda. Pasukan patroli adalah pasukan yang hampir dimiliki oleh setiap bintang dan diperintah oleh Master Patroli bintang itu. Setiap bintang bertugas menangani sendiri perekrutan. Bahkan ayahku tidak berani memukulku seperti ini. Pria berambut hijau itu mengertakkan gigi ketika dia melihat tentara Dewa Dunia menyerang Sui Ying. Tangkap dia, tangkap dia. Saat dia menangkap, aku pasti. Petik 2.
Ini, dua pelayan berjubah hitam dan Komandan Lapis Baja Emas terkejut ketika mereka melihat apa yang terjadi di depan mereka. Satu-satunya hal yang bisa mereka lihat adalah remaja berjubah biru berbaju memegang tombaknya dan terus menampilkan teknik tombak. Dia akan menyapu, menembus, berbenturan, atau mendorong. Meskipun ke-30 rantai itu mengelilinginya, dia dengan mudah bisa menghalangi mereka. Selanjutnya, Sue Ying juga dengan cepat menyerbu prajurit Dewa Dunia yang paling dekat dengannya. Orang-orang yang mencoba menghentikannya untuk mendekat menemukan bahwa mereka tidak dapat menghalangi dia. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia hanya seorang ranger sendirian, namun dia mampu melawan mereka yang 30. Komandan Lapis Baja Emas itu sangat terkejut ketika dia melihat ini. Dia, sebagai komandan, memimpin total 300 tentara. Namun, dia tidak bisa memindahkan semua tentaranya tanpa mendapatkan persetujuan dari Master Patroli. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membawa tim kecil, yang bisa dianggap tim pribadinya dan bawahan langsung. Namun, tim kecil ini hanya terdiri dari 30 dewa. Peng Hong. Tombak Sue Ying mengandung kekuatan luar biasa dan menyapu semua yang disambarnya. Satu-satunya yang terlihat adalah tentara Dewa Dunia berubah menjadi pita demi pita saat mereka diserang oleh tombak Sue Ying. Mereka terbang jauh atau jatuh ke tanah di bawah. Adegan ini mengejutkan semua orang yang berhenti untuk menonton pertempuran. Para prajurit ini semua dewa tingkat puncak biasa, namun saat mereka mengenakan baju besi mereka, kekuatan mereka bergabung untuk menjadi entitas tunggal, memungkinkan mereka untuk menampilkan kekuatan di puncak ranah dewa. Sue Ying tertegun dalam hati. Selanjutnya, serangan aku dengan mudah diarahkan ke dalam kekosongan oleh arai pada baju besi mereka. Aku sudah meningkatkan berapa banyak kekuatan yang aku gunakan hingga 50%, namun tidak satu pun dari mereka yang bahkan memuntahkan darah. Untuk berpikir bahwa mereka hanyalah pasukan peringkat terendah, dan hanya tim kecil dari seluruh divisi pada saat itu. Aku takut bahwa aku bahkan tidak dapat membunuh satu pun dari mereka, bahkan jika aku menggunakan semua kekuatan aku. Ini hanya tim kecil dari divisi 3 Legiun dari Istana Dewa Pertumpahan Darah, namun sebenarnya ini tangguh. Adapun divisi Legiun kelas 2 legendaris, itu dimaksudkan untuk berurusan dengan Dewa Dunia. Xiu. Sue Ying tiba-tiba bergegas menuju pria berambut hijau. Cepat, lindungi aku. Pria berambut hijau itu merasa sangat ketakutan ketika dia melihat Sue Ying menyerang ke arahnya. Komandan berlapis emas dengan cepat menghunuskan pedang di pinggangnya. Ci gelombang. Tombak Sue Ying mirip dengan ular sanca saat menyerang pedang Komandan Lapis Baja Emas dengan ci. Gaya gravitasi yang tak terlihat segera menyeret pedang lebar ke arah tubuh tombak sampai terjebak di sana. Segera setelah itu, Sue Ying memutar tombak dan mengayunkannya ke arah dada Komandan Lapis Baja Emas. Komandan Lapis Baja Emas hanya bisa menonton dengan mata terbelalak saat ia terlempar mundur dari pasukan. Kesenjangan di antara mereka benar-benar terlalu besar, dia berada di ranah yang jauh lebih lemah dibandingkan dengan Sue Ying. Tidak, pria berambut hijau itu berusaha melarikan diri dengan berubah menjadi partikel. The Heart Branding Whip muncul di tangan kiri Sue Ying ketika pria berambut hijau itu melakukannya, dan Sue Ying langsung memukul tubuh pria dengan cambuk. Pria berambut hijau itu langsung jatuh ke tanah, melolong kesakitan. Kamu pasti tidak bertobat atas tindakan kamu. Agar kamu masih berpikir untuk menangkapku meski sudah diselamatkan, dan masih memikirkan mencambukku sampai mati dengan pencambuk branding jantung. Sue Ying menggelengkan kepalanya. Sangat disayangkan bahwa kamu berpikir tim prajurit ini bisa menyelamatkan kamu, namun itu tidak berhasil. Sekelompok tentara berkumpul kembali ketika dia berbicara, saling melirik. Meskipun mereka tidak mau mengakuinya, mereka tahu bahwa mereka bukan pasangan yang cocok untuk remaja berjubah biru misterius ini, meskipun menjadi tim. Dia benar-benar sangat licik, dia pasti tahu hukum Bloodset God Palace. Komandan Lapis Baja Emas mengerutkan kening ketika dia melihat situasinya. Meskipun dia bertindak, dia belum membunuh siapapun. Dengan demikian, dia tidak menentang hukum Istana Dewa. Petik 2. Weng. Tiba-tiba, aura yang sangat kuat dan kuat muncul dari tubuh pria berambut hijau, menyebabkan Sue Ying merasa sedikit terkejut. Adegan kemauan menurun dengan jelas terlihat dan menelan seluruh area di sekitar mereka.
Sosok mulai berkondensasi ke samping, sosoknya dari seorang lelaki jangkung dan kokoh dengan janggut berwarna hijau tebal dan sepasang mata emas. Setelah sepenuhnya terkondensasi, sosok itu melirik Sui Ying. Ayah, pria berambut hijau itu menyapa. Kekuatan tempurmu tidak buruk. Pria berjanggut hijau itu tersenyum pada Sui Ying. Salam, Dewa Dunia. Sui Ying relatif sopan dengan sapaannya. Sosok di depannya hanyalah proyeksi dunia yang telah dikirim dari jarak yang cukup jauh. Jelas, tubuh sejatinya masih dalam perjalanan. Ayah, cepat dan tangkap dia, tangkap dia. Aku perlu menyiksanya dengan benar, kata pria berambut hijau itu. Tutup mulutmu. Si berjanggut hijau dengan dingin menatap putranya saat dia berbicara. Tuan muda Soaring Cloud Lake tidak bisa berkata-kata, tidak mampu membuat suara. Kamu ingin aku menangkapnya? Tubuh sejatinya memasuki wilayah pertumpahan darah lama. Apa yang ada di depan kamu hanyalah tubuh Fata Morgana, namun kamu masih memiliki pemikiran untuk menangkapnya? Pria berjanggut hijau itu dengan dingin menyatakan. Ah, Tuan muda Soaring Cloud Lake terkejut mendengar ini, seperti juga kelompok prajurit dan komandan lapis baja emas. Apa? Ini hanya tubuh Fata Morgana. Tidak heran kamu Dewa Dunia. Sui Ying tersenyum. Tuan muda danau yang membubung tinggi. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.